rumah sakit. Lalu banyak orang. Suster, makasih banyak ya. Nungguin terus. Udah, nggak tahu di mana. Sekarang udah hari keempat di rumah sakit. Terus aku udah boleh pulang karena tinggal rawat jalan aja, kayak nunggu lukanya kering. Terus nanti kayak Selasa tanggal 10 itu bakal kontrol ke dokter, bakal dikasih tahu sama dokter hasil labnya gimana. Terus kayak dibuka sama dokter perbannya, terus dilihat jahitannya gimana. Dan disuruh makan makanan yang tinggi protein supaya jahitannya tuh cepet ngerapet gitu, katanya dokter gitu. Nah sekarang udah di mobil, aduh aku pucat banget. Terus mobil rame banget di belakang karena kayak banyak buah, banyak bunga dari orang-orang yang jengukin aku. Sekarang masih di mobil, masih nungguin oma dijemput opa. Opa lagi ngambil mobil tuh, kayak mobil udah nyampe. Sekarang mau pulang langsung karena aku harus istirahat dulu 3 hari ke depan. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, kayak tetap jalan-jalan, cuma mungkin jangan capek kali supaya fit terus badannya gitu. Tapi aku udah lumayan mumet sih, pengen nge-mall. Nah ini sekarang udah on the way pulang ke mana namanya, ke BSD. Terus aku mau sedikit cerita juga ke kalian karena kan banyak banget nih yang nanya karena mau jalanin operasi sama kayak aku juga. Banyak banget, sampai temen aku ada yang nanya juga. Oh iya. Dia tapi nggak baru mau berani. Baru mau berani untuk cek. Oh, gitu. Ada juga di komen-komen di YouTube yang akan melakukan operasi dekat-dekat ini. Iya. Jadi sebenarnya operasi nggak semengerikan itu sih. Mungkin karena aku anaknya juga berani, jadinya kayak nggak gimana-gimana gitu. Pokoknya aku kasih tau dulu ya kenapa aku bisa tahu ada tumor. Kalau aku, karena aku tuh sakit tumor aku tuh, jadi kayak ngerasa nyut-nyutan di satu daerah yang itu terus gitu. Aku kira kan kayak ya udah nyeri mau mens, tapi kalau nyeri mau mens tuh biasanya kan satu payudara sakitnya. Nah ini tuh enggak, ini tuh nyerinya tuh cuma satu titik doang gitu loh. Sampai akhirnya pas di satu titik yang sakit itu aku pegang, aku nemu benjolan. Nah aku tuh beruntungnya di situ, jadi langsung tahu kalau ada benjolan. Sebenarnya pas ada benjolan juga aku nggak mikir gimana sih, karena mungkin itu kelenjar atau mungkin apa, aku nggak tahu kan. Sampai akhirnya, tapi aku anaknya tuh rumah sakit banget, jadi apa apa tuh cek karena aku tuh takut gitu loh. Karena aku sendiri itu punya riwayat sakit tumor, cancer, diabetes gitu-gitu keluarga aku tuh. Jadi kayak adalah beberapa yang mengalami penyakit itu. Jadi katanya kan itu keturunan ya. Iya, dan setiap orang punya resiko untuk ada si cancer atau tumor itu gitu. Banyak juga yang memicu sel itu untuk bangun tuh kayak makanan. Iya, nah yang memicu si tumor itu tumbuh sebenarnya apa sih, kan kalian tanya gimana sih cara menghindarinya. Sebenarnya lifestyle sih, kayak zaman sekarang banyak banget junk food. Terus kayak junk food tuh bahaya banget. Nomor satu yang harus dihindari adalah junk food. Bukan gak boleh. Kalau misalkan lidah, kan namanya lidah pengen nyobain kan. Nah, tapi boleh gitu sekali-sekali. Tapi bukan jadi konsumsi setiap hari gitu. Terus habis itu kayak udah sih junk food aja. Sebenarnya kayak makanan yang lain tuh gak ada pantangannya sama sekali ya. Kayak ayam, terus protein justru bagus. Tapi ada juga beberapa dokter yang bilang nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan daging. Tapi kalau dokter Ismairin itu boleh makan apapun asal jangan junk food, asal makanannya sehat, asal makanannya steril. Terus kayak akhirnya memutuskan untuk operasi. Kenapa? Ya karena memang itu anjuran dari dokter gitu loh. Kayak dokterku tuh menyarankan kalau misalkan tumor langsung angkat, kalau misalkan kista gak bisa diapa-apain, kata dokter gitu. Oh, kalau kista justru gak bisa diapa-apain. Gak bisa diapa-apain. Jadi kalau tumor, aku nggak tahu sih kista harus gimana karena aku nggak nanya selanjutnya sama dokter. Kalian bisa googling atau bisa kayak nanti ke dokter kalian tanya terus sama dokter gimana-gimananya. Pokoknya kalau misalkan kalian dapat konsul sama dokter, itu kalian tanya sebanyak-banyaknya. Karena kan konsulnya mahal ya, nggak murah. Jadi pergunakan konsul itu dengan sangat amat banyak untuk bertanya, mendapatkan banyak informasi gitu. Kalau aku sih dapat banyak informasi dari dokter Ismairin tanpa aku bertanya. Terus
akhirnya udah langsung boleh, oh yaudah angkat aja kata dokter gitu. Yaudah aku langsung kasih jadwal, maunya ini dok hari ini gitu, dokter bisanya kapan, oh yaudah ini tanggal ini. Udah deh, akhirnya aku operasi. Dan malam sebelum operasi ini tuh yang kiri ya, yang lurus ya? nggak tahu, coba lihat Waze. Terus sampai akhirnya kayak semalam sebelum operasi tuh aku sempet mellow banget, sempet nangis. Karena bukan takut sakit, bukan takut mau dibelek, tapi takut sendirian. Aku anaknya nggak mau sendirian, nggak pernah mau sendirian. Dan di ruangan operasi kan aku sama orang-orang yang nggak aku kenal ya. Jadinya kayak takutnya itu doang. Tapi pas udah hari H sih kayak ya udah gitu ya, udah aja kayak. Karena ngeliat juga banyak yang datang, banyak yang support. Jadi aku nggak takut, nggak apa, sempet kayak bingung aja sih, sempet linglung, sempet diem, sempet grogi. Tapi udah, jadi aku dibawa ke ruang observasi, diganti bajunya, terus ditensi, segala macem, disterilin, kayak nggak boleh pakai cincin, nggak boleh pakai kalung, anting, semua harus copot. Sampai akhirnya masuk ke ruang operasi. Masuk ke ruang operasi tuh apa namanya, dipindahin tempat tidurnya. Terus katanya ruang operasi tuh dingin dan serem dan apa, tapi enggak sih. Aku Tapi sih dingin nggak? enggak dingin, tapi enggak yang parah gitu loh, dingin AC aja. Tapi mungkin karena tempat tidurnya tuh anget, jadinya kayak aku nyaman. Udah sampai akhirnya dateng apa namanya, dokter anestesi. Aku dipegangin sama dokter anestesi. Terus kayak nanti pas dimasukin obatnya nggak usah dilawan ya, ikutin aja. Jadi pas dimasukin obatnya aku langsung merem, oh udah hilang. Pas bangun itu kayak yang aku ceritain kayak di awal, masih ada alat apa namanya, alat pernafasan di dalam mulut. Terus langsung dicabut, sedikit sakit sih, langsung dicabut. Terus udah deh, tiba-tiba udah di kamar. Itu kan masih linglung gitu, jadi kayak aku nggak tahu kapan pindah-pindahnya. Terus itu masih ada, terus akhirnya aku ke ruang observasi lagi. Terus ada Adi nyamperin, ada Mama, ada Bunda, aku ingetnya ada yang pertama tuh Mama, Oma, Adi, Mima, yang terakhir Bunda. Betul. Bener kan? Bener. Gitu. Sebenarnya aku nggak lihat banget sih mukanya karena aku masih linglung gitu, tapi aku dengar suaranya. Dengar suara, terus kayak yang paling sweet Mima sih, kayak kakak gimana, I love you, hebat banget, gitu. Aku nggak sweet ya? Sweet sih, tangan aku dipegangin, diciumin, sayang gitu. Oke, sekarang gue udah misah sama Keisha. Dan thank you so much for watching. Terima kasih udah nonton vlog ini. Semoga bermanfaat. Minta doanya terus dari teman-teman semua buat Keisha. Semoga recovery-nya cepat dan berlangsung lancar. Terima kasih yang sudah support. Terima kasih yang sudah mendoakan. Semangat juga buat teman-teman yang mengalami hal yang sama. Buat yang mau operasi, buat yang mau check up, semuanya semoga lancar dan semoga diangkat penyakitnya segera oleh Tuhan. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke? Dadah!